Off they go, and Schwartz has come out of the blocks pretty well on the left-hand side of the picture. Anthony Schwartz, Miyamoto going well, and Zori as well to come up towards the line. Schwartz will take it from Zori and Miyamoto. Halo guys, ketemu lagi dengan channel terbaik.com. Di kancah internasional, Indonesia bisa dibilang bukan negara dengan banyak prestasi olahraga yang mentereng yang bisa disejajarkan dengan Amerika maupun China. Tapi meskipun begitu, ternyata banyak juga atlet-atlet Indonesia yang menorehkan tinta emas dan mengejutkan dunia dengan prestasinya. Seperti beberapa nama berikut yang dulunya dikenal bukan siapa-siapa, bahkan terkesan dipandang sebelah mata, namun tiba-tiba mengejutkan semua orang karena berhasil menjadi juara kelas dunia. Siapa saja ya mereka? Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, ayo dipencet dulu tombol subscribe dan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru kami. Nah, berikut 7 atlet Indonesia yang awalnya diremehkan tapi kemudian juara dunia. Lalu Muhammad Zohri. Beberapa minggu ini publik dikejutkan dengan kemunculan seorang atlet lari Indonesia yang bernama Lalu Muhammad Zohri yang berhasil juara dunia lari 100 meter level U20 kejuaraan atletik dunia di Finlandia. Lalu Muhammad Zohri sontak menjadi perbincangan netizen tanah air setelah awalnya tak diunggulkan tiba-tiba menjadi seorang juara dunia. Zohri yang bukan siapa-siapa berhasil memenangkan kejuaraan lari tersebut setelah berhasil mengalahkan negara unggulan Amerika dengan waktu 10,19 detik. Zohri sama sekali tidak memiliki supporter di tribun, bahkan sama sekali tidak nampak satupun bendera Indonesia di sana. Hal ini bukanlah hal yang aneh, karena memang tidak ada yang memprediksi Zohri akan berhasil menjadi yang tercepat. Bahkan bendera pun harus meminjam dan membalik bendera milik supporter Polandia. Namun kini publik dunia mulai memperhitungkan Indonesia di setiap kejuaraan lari dengan munculnya Lalu Muhammad Zohri. Zohri is the new champion, a new national record, and we have a new world champion in Tampere. Rio Haryanto. Tidak ada yang mengenal nama Rio Haryanto saat kejuaraan GP3 di Istanbul, Turki pada tahun 2010 lalu. Rio Haryanto yang saat itu masih berumur 17 tahun dianggap debutan dan tidak ada yang menganggapnya sebagai pembalap yang mumpuni. Namun fakta berbicara lain, Rio Haryanto berhasil meraih podium pertama bersama tim Nano Racing. Saking tidak masuknya Rio ke dalam unggulan juara, panitia bahkan tidak menyiapkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya saat Rio naik podium. Sejak saat itu karir Rio melejit, bahkan sempat berlaga di seri kejuaraan balap tertinggi yaitu F1 dan ikut membawa nama Indonesia di kejuaraan tersebut. Rio Haryanto wins his third race of the season at Silverstone. Aris Susanti Rahayu. Siapa yang menyangka bahwa seorang wanita berjilbab menekuni salah satu cabang olahraga ekstrim yaitu panjat tebing. Ya, Aris Susanti Rahayu adalah seorang atlet panjat tebing asal Grobogan, Jawa Tengah. Tidak ada yang menyangka Aris Susanti Rahayu akan mengharumkan nama Indonesia dengan berhasil meraih emas di IFSC World Cup 2018 untuk kategori wanita. Aris Susanti Rahayu menjadi yang tercepat setelah berhasil mengalahkan Elena Timoviva asal Rusia dengan waktu 7,15 detik. Tidak ada yang menyangka Aris Susanti Rahayu akan memenangkan kejuaraan mengingat Rusia adalah salah satu kandidat juara panjat tebing. Bukan hanya di situ saja, Aris Susanti nyaris memecahkan rekor dunia yang dipegang oleh Lulina Kaplina dengan waktu 7,46 detik. Kini Aris Susanti Rahayu mendapatkan julukan Spider-Woman Indonesia. Yo, come on. Daud Yordan. Daud Chino Yordan adalah seorang petinju kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat. Tidak ada yang mengenal maupun menjagokan Daud Yordan saat awal menjalani laga tinju di Amerika pada tahun 2008 melawan Antonio Meza. Yordan mulai mengejutkan dunia setelah berhasil mengalahkan Antonio Meza dan berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil memenangkan tinju di Amerika, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh petinju legendaris Ellis Pikal.
Sejak saat itu nama Daud Yordan melejit dengan puncaknya berhasil memukul KO Frankie Archuleta asal Amerika dan berhasil meraih gelar juara IBO kelas lightweight pada tahun 2011. Tak hanya di situ saja, Daud Yordan juga menjadi juara IBO kelas featherweight setelah mengalahkan petinju asal Filipina Lorenzo Villanueva setelah menang TKO pada ronde 2 tahun 2012. Daud Yordan pun disejajarkan dengan petinju dunia lainnya setelah dikait oleh promotor kelas dunia Golden Boy Promotion yang tak lain milik petinju legendaris Oscar De La Hoya. Memenangkan dengan KO lakukan menghadapi Pavel Malikov dan ini juga menjadikan rekor KO yang ke-26. Chris John. Jika menyebut salah satu nama petinju asal Indonesia, hampir semua orang pasti akan menyebut nama Chris John. Ya, Chris John adalah petinju Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan koleksi gelar WBA kelas featherweight dan menjadi petinju terlama kedua di dunia yang mempertahankan gelar dunia tersebut selama 10 tahun. Di awal karirnya, Chris John dianggap sebelah mata karena namanya yang belum populer. Pada tahun 1998, Chris John dipertemukan dengan Muhammad Al-Farizi yang merupakan salah satu petinju idola di masa itu. Chris John sempat ditertawakan penonton sebab baru di awal ronde pertama dirinya sudah dipukul jatuh sebanyak 2 kali. Namun setelah itu Chris John menunjukkan kemampuan yang sebenarnya setelah akhirnya berhasil membalikan semua prediksi setelah memukul KO Al-Farizi di ronde 12. Setelah itu nama Chris John melejit dengan puncaknya pada tahun 2003. Chris John berhasil meraih sabuk juara dunia WBA kelas 10 setelah berhasil mengalahkan petinju asal Kolombia Oscar Leon. Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Siapa yang tak kenal dengan dua pasangan bulu tangkis ini? Ya, mereka adalah pemain idola badminton saat ini. Bertubuh kecil dan pendek, itulah yang terbersit di pikiran kita saat pertama kali melihat para pemain tepok bulu ini. Memang, untuk ukuran pemain badminton kelas dunia, postur tubuh mereka bisa dibilang di bawah rata-rata pemain badminton pro. Bahkan pemain asing menyebut mereka minions. Pada awal karir mereka sebagai pemain badminton, mereka pernah dicoret dari pelatnas karena postur mereka yang terlalu pendek. Namun mereka berhasil membalikan prediksi semua orang. Ya, kedua pasangan ini berhasil memenangi hampir semua kejuaraan dunia dan berhasil meraih peringkat 1 dunia kategori pasangan ganda pria. Mereka terkenal tengil di lapangan ini, berhasil menyapu hampir semua kejuaraan badminton BWF World Tour dan BWF Super Series sepanjang tahun 2016 sampai 2018, termasuk All England tahun 2017. Done it. Oh, man. What a way to finish the kill. Dan itulah tadi 7 atlet Indonesia yang diremehkan tapi kemudian juara dunia. Bangga dong dengan prestasi mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.